Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah dimulai, kami akan menyampaikan berita jemaat hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Yang pertama, selama belum ada surat edaran baru dari Wali Kota Salatiga, maka ibadah selama bulan Juli di GKJ Salatiga di Gereja Induk masih diselenggarakan secara online dalam ibadah di rumah. Meskipun kita menuju new normal, untuk melaksanakan kembali ibadah di gereja, dibutuhkan persiapan secara hati-hati dan matang. Jika sudah ada surat edaran atau aturan baru yang diterbitkan oleh Wali Kota Salatiga, Majelis Gereja akan segera menindaklanjuti dan mensosialisasikan kepada jemaat. Yang kedua, persembahan syukur. Persembahan syukur dalam ibadah minggu di rumah, persembahan bulanan, perpuluhan, unduh-unduh, dan persembahan ucapan syukur yang lain bisa dihimpun dengan 3 cara. Yang pertama, melalui amplop yang dihimpun melalui bendahara blok atau kelompok PA. Untuk selanjutnya bisa diserahkan ke kantor gereja. Yang kedua, melalui transfer ke rekening gereja melalui akun BRI dengan nomor 1853 000051 568 atas nama Wiji Astuti, atau di akun BCA dengan nomor 320-232-3232 atas nama GKJ Salatiga. Yang ketiga, dapat melalui QRIS yang ditampilkan sebagai berikut. Yang ketiga, dalam rangka pemeliharaan iman warga jemaat, maka pada tanggal 19 Juli 2020 akan diadakan pelayanan sakramen perjamuan kudus melalui ibadah keluarga online di rumah masing-masing. Sedangkan di Pepantan sudah bisa dilayani dalam ibadah di gedung gereja. Untuk teknis pelaksanaan sakramen perjamuan kudus dalam ibadah secara online serta pendadaran sebelum perjamuan kudus akan disampaikan menyusul. Yang keempat, PA-PWC dilaksanakan secara online melalui media WA Group. Untuk PA selanjutnya akan diadakan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 dengan tema Ketika Aku Terpuruk Dalam Masalah. Bacaan dari Mazmur 46 ayat 2. Yang kelima, pelayanan katekisasi baptis dewasa dan CD dilayani secara online melalui media Google Meet. Pertemuan diadakan setiap hari Rabu pukul 18.00. Untuk kelas katekisasi yang baru akan dibuka sekitar bulan September 2020. Jemaat yang hendak mengikuti katekisasi di bulan September bisa mendaftar melalui telepon ke kantor gereja pada hari kerja. Yang keenam, pelayanan sakramen baptis dan CD untuk saat ini masih ditunda pelaksanaannya. Yang ketujuh, kami membuka kesempatan bagi warga jemaat atau kelompok paduan suara yang akan memberikan persembahan pujian secara online dalam ibadah minggu. Dalam hal ini, bisa menghubungi Pendeta Wiji Astuti di nomor WA 0851 031 862 64 1 minggu sebelum ibadah. Yang kedelapan, ibadah minggu ini saat ini dilayani oleh Ibu Iki Sumartina. Demikian berita jemaat minggu ini. Selamat menyiapkan hati memasuki ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita banyak diperhadapkan dengan situasi-situasi rumit. Kesibukan, keterhimpitan, kekeringan semangat, kegalauan perasaan, kekhawatiran, kekaburan akan masa depan, ketidakpastian jalan hidup, keputusasaan, ketiadaan pegangan hidup, dan sebagainya. Dalam situasi seperti itu, kita menyadari akan ketidakberdayaan kita, dan selayaknya kita menggantungkan hidup hanya pada Tuhan dan kekuatannya. Mari kita menghadap Tuhan dalam ibadah ini
dan biarlah kita merasakan ada kelegaan hidup dalam setiap karya Tuhan. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang daripadanya kelegaan sejati bersumber. Amin. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita bersama-sama menghayati sebuah tema, karya Kristus membawa kelegaan. Melalui tema ini, di satu sisi kita diajak untuk melihat keberadaan diri kita yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, yang bisa merasa letih, lesu, dan berbeban berat manakala diperhadapkan pada persoalan hidup. Namun di sisi lain, kita pun disadarkan bahwa ada campur tangan dari Tuhan yang hadir dan berkarya, memberikan pertolongan serta membawa kelegaan. Apakah campur tangan Tuhan sungguh kita akui dan kita rasakan dalam hidup kita? Mari dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan membawa pengakuan diri. Ya Tuhan, Sang Sumber Rahmat, di hadapan-Mu terlihat keberadaan kami yang penuh cacat, yang seringkali merasa diri kuat, yang tak jarang menganggap diri hebat, yang datang kepada Tuhan hanya ketika butuh berkat, dan merasa tidak perlu lagi menjadi taat. Hingga tanpa sadar kami melakukan banyak hal jahat dan hidup kami telah jauh tersesat. Ketika beban demi beban menekan berat, ketika kami terkurung dalam penat yang sangat, kami sadar bahwa kami membutuhkan Yesus Sang Juru Selamat. Sungguh Tuhan, kini kami bertobat. Ampunilah segala dosa kami yang melekat, agar kami pun mampu menjadi jalan berkat. Amin. Hati masih milik Allah.
Jemaat Tuhan yang terkasih, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 bagi saudara dan saya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang daripadamu kami mengharapkan hikmat. Tuhan, pada hari Minggu yang indah ini, kami sekali lagi berkumpul bersama dengan keluarga dan juga komunitas iman kami sekalipun melalui media virtual. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya roh Tuhan ada bersama dengan kami, sehingga di dalam keterbatasan dan kesederhanaan pengertian kami sebagai manusia, kami tetap dapat dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus untuk menggali makna daripada firman, merefleksikannya, dan kemudian dibuat Tuhan sendiri kuat untuk melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami sekalian ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita persiapkan pembacaan dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, kemudian bagian berikutnya ayat 25 sampai 30. Sekali lagi Matius 11 ayat 16 sampai 19 dan ayat 25 sampai ayat 30. Saya membacakan untuk kita semua. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang. Ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, dia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25, Bapak Ibu.
Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali lewat media ini. Bapak Ibu yang baik, saudara-saudara orang muda dan semua anak-anak yang mengikuti kebaktian. William Barclay menjabarkan Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan kemudian 25 sampai 30 yang kita baru saja baca, mengandung 3 pesan besar di dalamnya. Pesan yang pertama yaitu pesan teguran sedih, pesan yang kedua pesan otoritas, dan pesan yang ketiga pesan belas kasih. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang baik, ayat 16 sampai ayat 19 mengungkapkan kenyataan yang Tuhan Yesus hadapi di dalam konteksnya. Dia bingung mau memanggil umat yang ada di sekitarnya dengan sebutan apa. Sebab ketika Yohanes datang, Yohanes memilih hidup menyendiri. Dia berpuasa dan lain sebagainya. Tetapi angkatan itu berkata kepada Yohanes bahwa dia kerasukan setan, ya kan? Antisosial. Dia juga tidak pandai menikmati kenikmatan dunia. Kemudian Yesus datang. Yesus totally different dengan si Yohanes. Beda. Yesus makan dan minum. Yesus berjalan bersama banyak orang. Yesus melayani orang-orang dan lain sebagainya. Masih ada saja yang berkata bahwa lihat dia. Dia ini sosok ramah tamah yang tidak bermoral. Gaulnya kok sama orang-orang yang seperti itu. Mereka selalu mampu menemukan alasan untuk tidak mendengarkan dan mencontoh para utusan Allah. Dan hal ini Bapak Ibu sangat mendukakan hati Yesus. Bapak Ibu Saudara yang baik, pesan yang kedua yaitu pesan otoritas. Ayat 25 sampai 27. Dalam konteks ini, Yesus kembali lagi-lagi berbicara dari pengalaman. Dari pengalamannya sendiri, Yesus melihat ada 2 jenis golongan. Golongan orang-orang yang mengatakan dirinya bijak, pintar, pandai, dan lain sebagainya. Dan golongan orang-orang yang sederhana dalam tanda petik. Nah, Bapak Ibu yang baik, dalam hubungannya dengan pesan yang pertama yaitu teguran penuh kesedihan yang Yesus lontarkan untuk umat yang ada di sekitarnya saat itu, hal ini sangat berkaitan erat. Orang-orang yang merasa dirinya bijak, jalannya paling benar, ritualitas agamanya paling sempurna, dan lain sebagainya, banyak kali justru tidak didapati kerendahan hati dan kasih di dalamnya. Contohnya,
para rabi, para orang bijak, pandai, dan lain sebagainya. Yesus mengecam itu semua. Bukan kepandaian intelektual yang Yesus kecam, Bapak Ibu, tetapi kesombongan. Tetapi bukan karena itu pula kemudian orang boleh menjadi bodoh, karena Yesus nggak suka orang bodoh. Yang dibenci bukan kebodohan itu. Pesan yang kedua, Bapak Ibu semua, ada dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Lagi-lagi Yesus bicara dari pengalamannya, bahwa tak jarang orang-orang yang merasa dirinya pandai, lebih bisa, ritualitas agamanya paling sempurna, dan lain sebagainya, mereka cenderung kehilangan kerendahan hati dan kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa bukan kepandaian intelektual yang Yesus kecam, tetapi kesombongan. Jika orang yang pandai secara intelektual itu justru mengerdilkan orang lain. Tetapi bukan justru kita disuruh jangan pintar deh, bodoh aja. Bukan juga begitu. Bodoh tidak diterima. Yang diterima adalah kerendahan hati. Begitu ya Bapak Ibu ya. Orang bisa saja bijak seperti Salomo, tetapi jika tidak ada kesederhanaan, jika tidak ada kepercayaan, dan jika tidak ada kemurnian, ia sendiri membuat dirinya ditolak. Ada cerita-cerita di kalangan para rabi di sekitar Yesus yang kemudian tercerahkan karena kehadiran Yesus. Jadi tidak semua rabi itu mengeraskan hati ya Bapak Ibu ya. Ada cerita-cerita di kalangan rabi bahwa betul juga sih apa yang Yesus omong ini. Sebab menurut mereka, dalam asumsi mereka, orang-orang sederhanalah yang lebih dekat dengan Allah dan kerajaannya. Bukan orang-orang seperti mereka ketika mereka dipenuhi dengan kesombongan dan tinggi hati. Ada contoh yang baik mereka cerita ya Bapak Ibu. Pada suatu kali sebuah desa hancur oleh hujan deras, air bah sekaligus api Bapak Ibu. Tetapi kemudian menjadi selesai, menjadi luput. Yang tadinya akan terjadi Bapak Ibu menjadi luput karena hati Tuhan ditarik oleh seseorang. Ada rabi besar di dalam desa itu. Tetapi ketika malaikat datang, orang-orang kampung bertanya, "Hai, apakah engkau meluputkan desa kami karena rabi ini?" Terus malaikat itu menjawab, "Enggak, saya meluputkan desa ini dari hukuman Tuhan," gitu ya. Karena ada janda miskin yang senantiasa memasak untuk anak-anak kecil yang tidak punya orang tua di pinggir desamu. Salah satu cerita itu, saya tidak tahu kebenarannya Bapak Ibu, tetapi itu adalah anekdot di sekitar para rabi. Apakah itu cerita nyata atau cerita ilustrasi, saya kurang tahu. Tetapi itu mau menggambarkan bahwa hati orang sederhana, percaya dan murni, itu yang dekat dan memperoleh hikmat dan pengertian dari Tuhan. Bapak Ibu yang baik, pesan yang ketiga yaitu pesan belas kasih. Pesan belas kasih Bapak Ibu ada pada ayat 28 dan 30. Hal ini masih terkait dengan pesan sebelumnya. Lagi-lagi Yesus berbicara dalam konteksnya, dan saya perlu tegaskan konteks Yahudi. Bapak Ibu, orang Yahudi wajib mengamalkan hukum Taurat. Namun yang menarik adalah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sekalian mengetahui bahwa hukum Taurat itu bukan hanya 10 dasa titah ya, dasa firman yang ada dalam kitab Keluaran. Hukum Taurat itu Bapak Ibu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah hukum moral yang kita kenal dengan dasa titah, dasa firman, 10 hukum itu ya Bapak Ibu. Hukum yang kedua adalah hukum seremonial.
hukum yang mengatur upacara-upacara peribadahan. Kitab Imamat penuh dengan hukum-hukum itu. Ketika kamu bawa perpuluhan kayak mana, ketika bawa persembahan orang kaya bagaimana, orang miskin bagaimana, ketika menyembelih korban darahnya harus bagaimana, ketika bikin roti tepung yang harus dipakai seperti apa, hukum haram, hukum halal dan lain sebagainya. Itu adalah hukum seremonial. Hukum bagian terakhir dari hukum Taurat adalah hukum sipil atau undang-undang yang mengatur bangsa Yahudi pada saat itu. Seperti ini, ya, berzinah dirajam dan lain sebagainya. Hukum yang mengatur sipil. Ketika kamu menebang atau mengambil hasil panen, disisakan sedikit dan lain sebagainya. Ini hukum yang mengatur kemasyarakatan. Selain daripada dasar titah Bapak Ibu sekalian, hukum-hukum yang tadi itu ya, seremonial dan kemudian sipil, sangat membatasi, mengikat, memberatkan dan terkesan mustahil untuk dicapai dengan sempurna. Oleh karena itu Tuhan Yesus mau bilang di dalam ayat ini ya, marilah kepadaku dan seterusnya. Dia mau menyatakan bahwa upaya yang meletihkan dalam mencari Allah itu berhenti pada dirinya. Cukup dia saja yang kita pandang. Kenapa Bapak Ibu? Banyak orang Yahudi menganggap bahwa mereka kayaknya nggak mungkin sampai bahkan ke teras surga. Contoh Bapak Ibu, dia sudah menjaga ini ya, hukum Taurat. Jangan kuduskanlah hari Sabat. Dia tidak ke ladang ya Bapak Ibu. Tetapi ketika dia di ladang, dia menebang harus sisakan sedikit. Ketika dia menebang, kemudian dia lupa ada yang ditebang, tapi dia sudah di jalan pulang, dia nggak boleh berbalik ke belakang, dan lain sebagainya. Ketika dia punya domba, mau dipersembahkan, harus diperhatikan darahnya oleh imamnya. Ketika musim tiba domba untuk dikeruk, dia punya bulu, harus persembahkan kepada imamnya. Ketika daging mau dipersembahkan untuk Tuhan, semua yang terbaik untuk imam dan lain sebagainya, tidak pernah berhenti. Sambungan paralelnya banyak, sehingga itu Bapak Ibu capek. Itu kenapa Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa dia datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi biar kita tidak takluk di bawah hukum Taurat. Karena kalau kita takluk pada hukum Taurat yang lengkap ini Bapak Ibu, tidak ada satu manusia pun yang bisa menjadi sempurna di hadapan Tuhan, karena sulit sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu, Yesus mengatakan kuk yang kupasang ini enak, gitu ya. Enak bahasa Yunaninya Kristos, artinya cocok sekali dan tidak akan melecetkan leher daripada lembu atau binatang yang memakai kuk itu, gitu ya. Cocok, pas sekali. Nah Bapak Ibu, kenapa Allah memberikan yang cocok, yang pas? Karena dia kasih kepada kita, karena dia tahu kemampuan kita, karena dia sudah ukur sesuatu untuk kita. Dan ketika kita pikul itu dengan baik, maka niscaya beban itu tidak menjadi beban, tetapi justru menjadi sorak-sorai, karena kita menanggung itu juga di dalam kasih atas dia. Yang lain adalah Bapak Ibu, kuk biasanya dipasang pada dua binatang, benar Bapak Ibu? Tetapi detailnya adalah bahwa satu binatang yang sudah tua dan terlatih, satu binatang muda. Caranya agar apa? Bagi beban ya, tetapi yang muda ini baru belajar, dia mengikuti yang sudah lebih senior. Dia tahu, yang tua ini tahu cara ngontrol, cara menggerakkan yang muda ini, supaya yang muda yang baru belajar ini tidak kesusahan. Seperti itu Bapak Ibu, cerita dan penafsiran di balik kuk yang enak ini. Jemaat Tuhan sekalian, tidakkah kita melihat dunia kita sekarang juga persis sama dengan konteks ayat 16 dan 19. Banyak manusia saat ini terbiasa atau
justru gemar bertindak secara frontal, reaktif, balas-membalas, mencari kesalahan, bahkan membuka aib dan berusaha menelanjangi baik individu maupun kelompok lewat sebuah publikasi contohnya. Benar, kita mungkin tidak sedang mengkritik Yohanes, tetapi kita melihat bahkan mungkin ikut mengkritik orang-orang yang dengan sungguh berusaha menjaga hidupnya di dalam kesalehan. Kita mencurigai, kita menggosipkan, kita meremehkan, dan sebagainya. Terkadang kita berpendapat, beriman itu biasa-biasa sajalah. Namun dengan demikian terkadang pula kita pakai tameng itu untuk berkompromi dengan dunia. Kita mungkin tidak sedang mengkritik Yesus yang bergaul dengan orang-orang rendah, ya, tetapi kita mengimitasi Yesus hanya pada konteks situasional saja. Kita mungkin adalah pengikut Kristus, tapi seringkali kita sinis terhadap jalan Allah dan memposisikan diri sebagai korban. Menderita banget saya ikut Tuhan ya. Kok saya, kenapa saya, enggak dia, sampai kapan, dan lain sebagainya. Kita merasa karena kita mengikut Kristus, kita dikorbankan. Selalu ada saja cara dan alasan bagi kita untuk mengecilkan Allah. Saudara-saudara yang baik, acap kali kita bersandar kepada apa yang menurut kita sudah benar, sudah nyaman, dan itulah benteng kita. Kita menutup diri terhadap proses yang daripadanya Tuhan mau memberikan pengertian dan hikmat-Nya. Sehingga acap kali, saudara kekasih Tuhan sekalian, kita terantuk, kita jatuh, mentok, capek, blunder, gelap mata, putus asa, lemah di dalam spirit, memilih jalan pintas, atau bahkan tak jarang mengkhianati Allah ketika kita menghidupi hidup yang seperti sudah diuraikan tadi. Kita memang tidak takluk lagi pada Taurat, tetapi kita lebih mudah gusar ketika hal-hal legalistik mau tidak mau harus diperbincangkan ulang demi membawa kebaikan bagi sesama. Kita merasa ikut terinjak harga dirinya ketika misalnya ada aturan dan tradisi gereja yang harus dilihat kembali demi kemaslahatan bersama yang lebih membangun. Kita tidak nyenyak tidurnya karena yang berlari-lari dalam pikiran kita misalnya adalah orang yang berusaha membawa pembaharuan dan takut akan Allah, namun kita eman dengan apa yang sudah kita punya dan jalani selama ini. Kita memang tidak takut kepada Taurat, tetapi capek rasanya ikut Tuhan sekian lama, namun berkat hidup serasa selalu seret. Sesak rasanya dada ini ketika kita melihat usaha kita untuk mencari Allah, berbuat kebajikan dan lain sebagainya, gagal mendapatkan perhatian dan pengakuan orang. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan kita hari ini mengingatkan kita pada ketidaklegaan itu sendiri. Apa alasan orang tidak lega? Satu dari semua uraian kita ini ya Bapak Ibu, sikap diri dan hati yang sinis secara spiritual yang tertuang dalam ayat 16 sampai 19. Dua, orang tidak lega karena apa? Sikap diri dan hati yang mengandalkan kekuatan sendiri dan lupa melibatkan Allah, seperti yang tertuang dalam ayat 25 hingga 27. Orang tidak lega karena yang ketiga, sikap diri dan hati yang pamrih akan kasih Allah, yang tercakup dalam ayat 28 dan 29. Khusus untuk poin 3 ini, mengapa saya sebut pamrih? Karena
kita sering mengalami ketidaklegaan sebab kita menjalani hidup yang Tuhan inginkan atau jalan yang Ia sediakan sebagai beban. Aku dapat apa? Harus berapa lama menderita dan lain sebagainya. Kapan aku akan mendapat kabar baik, jalan keluar dan lain sebagainya. Semua itu kita anggap sebagai beban, bukan kasih dan demi kasih. Sehingga berat hati kita. Kita luput percaya dari kuasa kasih Allah. Kita terjebak pada ritualitas dan pencapaian kepuasan kemanusiaan, dan kita enggan bersandar penuh dan memberikan kontrol dalam hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Cerita berikut Bapak Ibu yang tercapture dalam beberapa buku rohani, saya harap dapat menjadi bahan renungan kita hari ini dan sepanjang minggu ini. Diceritakan bahwa suatu saat seseorang mendatangi seorang anak laki-laki yang sedang menggendong seorang anak yang lebih kecil dari dia. Anak yang digendong itu cacat, lumpuh, punggungnya nggak kuat ya, tulang punggungnya. Dan kemudian orang itu bertanya kepada dia, bukan bertanya Bapak Ibu, berkata kepada dia, "Hei, betapa berat ya beban yang kamu bawa itu." Anak laki-laki ini kemudian menjawab begini Bapak Ibu, "Ini sama sekali bukan beban. Ini adikku." Beban yang diberikan dalam kasih oleh Tuhan, jika dipikul dalam kasih oleh kita, akan selalu terasa ringan, dan itu akan berubah menjadi nyanyian. Selamat merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian. Lebih jauh lagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, saat teduh sejenak. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan semua, saudara-saudara orang muda, kembali anak-anak dan seluruh keluarga GKJ Salatiga, mari kita bersatu hati, kita membawa syafaat komunitas iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa Surgawi, Allah pemilik hikmat, Tuhan yang kepadamu kami belajar, Allah yang daripadamu sendiri seluruh karya hidup kami seharusnya kami kembalikan. Bapa, terima kasih untuk kesempatan beribadah sekali lagi di dalam minggu ini. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Pada saat ini Tuhan, secara komunitas iman kami mau berdoa. Bersama dengan seluruh jemaat kami mengangkat hati ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Membawa berbagai pergumulan kami yang kami hadapi di tengah dunia ini. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan, dan daripadanya biarlah kami belajar dan kami dibuat roh Tuhan untuk mau lebih giat mencari isi hati Tuhan, pemaknaan akan firman Tuhan yang benar, penggalian lebih lagi ya Tuhan, agar secara individu pun kami dapat berjumpa dengan firman itu secara pribadi, sehingga firman itu jauh-jauh lebih tertanam dan bermakna dan hidup di dalam kehidupan dan tanggung jawab kami hari lepas hari, karena kami sendiri berjumpa dengan Tuhan di dalamnya. Allah yang baik, kami mau berdoa untuk bangsa, kota, tempat di mana kami ada. Ya Allah, kiranya hikmat Tuhan ada bersama dengan para pemimpin. Kiranya hikmat Tuhan ada bersama dengan para medis. Kiranya hikmat Tuhan ada bersama dengan para peneliti yang berjuang dengan susah payah Tuhan, mengerahkan semua talenta yang ada pada mereka untuk segera menemukan apa yang perlu mereka cari tahu, obat yang perlu mereka temukan, obat yang senantiasa kami rindukan sejauh ini ya Tuhan, agar dapat membantu kami umat manusia di seluruh dunia untuk keluar dari masa pandemi ini Tuhan. Bapa, kami percaya beban yang Kau timpakan kepada kami, beban yang Kau titipkan kepada kami, beban yang Kau taruh di pundak kami tidak lebih daripada kekuatan kami, seperti firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, bersama dengan semua orang yang terlibat di dalam pemerintahan maupun orang-orang yang ada di rumah sakit sekaligus para peneliti, kami membawa mereka semua Tuhan ke hadapan hadirat-Mu, agar mereka semua dapat berdaya upaya, bersinergi, membawa kebaikan melalui tangan-tangan mereka atas perkenanan Tuhan sendiri, agar dunia ini boleh dipulihkan kembali dari pandemi ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami semua berada dalam keadaan yang baik, tetapi ketika Engkau mendapati pula kami Tuhan, banyak di antara kami, fisik kami sehat namun mungkin kering semangat kami. Bisnis kami mungkin merosot, kebosanan melanda kami, jalan hidup kami seketika harus berubah. Rencana kami harus tertunda. Banyak di antara kami yang kehilangan lapangan pekerjaan. Kami tidak tahu harus berbuat apa ya Allah. Jika memang benar Kuk yang Kau berikan kepada kami itu ringan dan enak. Nyatakanlah wajah-Mu atas kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan, agar kami pun dapat melihat Engkau, hikmat-Mu, jalan-Mu, rencana-Mu, dan jawaban-Mu, sehingga kami dalam keterbatasan manusia kami ini dapat mengerti apa yang baik di tengah-tengah ketidakpastian ini, di tengah-tengah sakit ini, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, dan lain sebagainya. Kami mau berdoa Tuhan untuk semua warga jemaat yang berulang tahun, semua ungkapan syukur mereka, maupun semua keluarga yang berduka, kehilangan, baik orang yang dikasihi, harta benda, ataupun perasaan-perasaan mereka yang terhilang dan kesepian. Ya Allah, kiranya kasih-Mu ada bersama dengan mereka, sehingga bersama-sama melalui firman dan Roh Kudus,
para jemaat kami dikuatkan kembali, diteguhkan kembali, dihiburkan kembali, dan disemangati kembali bahwa ada waktu Tuhan akan memberitahukan kepada mereka bahwa mereka telah menjalani apa yang bermakna di dalam kesetiaan, ketaatan, dan kerendahan hati mereka dalam iman dan percaya mereka di masa-masa sulit ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Tetaplah memberkati kami dan gereja kami dalam usaha pemeliharaan iman gereja, iman jemaat dari gereja dan para pelayannya selama masa-masa ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, seluruh doa dan sembahyang kami ini kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu bersama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita ungkapkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita yang terambil dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami semua. Sehingga pada kesempatan ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Iki Sumartina. Kiranya firman yang Tuhan taburkan ke dalam hati kami ini dapat kami pahami dan kami hayati, serta dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada kesempatan ini,
kami telah mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu, tidak lain hanya karena kasih-Mu yang begitu besar, yang telah menggerakkan hati kami untuk mengetahui bahwa daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu ini. Tuhan, jika terselip dosa yang menodai keinginan kami untuk memberikan persembahan ini, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Kemudian terimalah dan sucikanlah persembahan ini, demikian juga Engkau curahkanlah berkat kebijaksanaan kepada para hamba-Mu yang dipercaya untuk mengelolanya, sehingga mereka mampu mengatur dan mengalokasikan penggunaannya untuk pelayanan jemaat-Mu di sini bagi keluhuran nama-Mu. Tuhan, jika terselip dosa yang menodai keinginan kami untuk memberikan persembahan ini, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan berkati dan melindungi kami, sehingga kami dapat bertemu keluarga kami masing-masing. Inilah doa ucapan syukur kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kembalilah dalam tanggung jawab hidupmu bersama Allah yang senantiasa mengundangmu demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kini, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.